Pembukaan meterai yang ketujuh disertai dengan keheningan di surga selama setengah jam. Setelah meterai ketujuh dibuka, seluruh gulungan kitab itu akhirnya terbuka. Peristiwa yang sudah lama dinanti-nantikan malaikat di surga dan orang-orang kudus selama ribuan tahun akhirnya tiba. Doa orang-orang kudus sebentar lagi akan dijawab. Rangkaian peristiwa yang dahsyat segera akan terjadi. Mari kita belajar bersama-sama. 7 sangkakala ini adalah fase kedua dari penghakiman Allah atas dunia ini. Kalau saudara belum melihat fase yang pertama tentang 7 meterai, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Di dunia kuno, sangkakala ini biasanya berbunyi untuk mengumumkan satu bahaya yang datang. Di kitab Wahyu ini sama, sangkakala berbunyi menandakan fase-fase penghakiman Allah atas dunia ini. Sangkakala pertama sampai sangkakala yang keempat, sasarannya adalah bumi dan langit. Malapetaka ini menghancurkan ekosistem, sistem pendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Allah, pencipta kita, sekali lagi menegaskan bahwa Dia mempunyai otoritas penuh, kuasa penuh atas dunia dan seisinya. Ketika malaikat pertama meniup sangkakalanya, dunia mengalami hujan es, api bercampur dengan darah. Sepertiga pohon di dunia ini terbakar dan semua rumput dimakan habis. Kemudian malaikat kedua meniup sangkakalanya, sesuatu seperti gunung yang besar menyala-nyala dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga laut berubah menjadi darah. Sepertiga kapal tenggelam dan sepertiga kehidupan di laut mati. Beberapa kantor berita memberitakan sungai di Beirut, Lebanon, sungai di Zhejiang, Cina, kanal di Nudrop, Belanda, pantai Bondi di Australia, dan yang terakhir di bulan Februari 2025 kemarin. Ada satu kanal di Argentina yang airnya berubah berwarna merah seperti darah. Beberapa orang mengkaitkan ini dengan sangkakala yang kedua. Tetapi jelas ini bukan sangkakala yang kedua. Sebab pada penghakiman sangkakala ini harus didahului dengan sangkakala yang pertama. Yaitu ada hujan es, api bercampur dengan darah. Sedangkan yang dilaporkan tadi tidak didahului dengan peristiwa-peristiwa ini. Berikutnya sangkakala yang ketiga. Ini mirip dengan yang kedua. Tetapi yang terjadi adalah di air tawar, di danau dan di sungai. Dituliskan sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti obor jatuh dari langit dan meracuni sepertiga dari persediaan air. Banyak yang mati keracunan karena minum air ini. Bintang itu diberi nama Absinthus, yang artinya pahit, saudara. Sangkakala yang keempat mendatangkan perubahan di langit. Dituliskan terpukullah sepertiga matahari, sepertiga bulan, dan sepertiga bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Artinya ini terjadi gangguan di atmosfer yang mungkin saja akan menyebabkan penurunan suhu udara. Setelah sangkakala yang keempat, Yohanes ini mencatat peringatan khusus yang datang dari seekor Raja Wali. Raja Wali ini berseru dengan suara yang nyaring. Celaka, celaka, celaka bagi mereka yang diam di bumi oleh karena bunyi sangkakala yang akan dibunyikan oleh ketiga malaikat lainnya. 3 tiupan sangkakala yang terakhir ini sasarannya adalah manusia. Orang-orang akan menerima langsung hukuman dari Tuhan. Sangkakala yang kelima mengakibatkan satu wabah yang mengerikan. Wabah itu dimulai dengan sebuah bintang yang jatuh dari langit. Bintang itu kemungkinan besar adalah malaikat yang jatuh karena ia diberikan anak kunci pintu jurang maut. Dia membuka jurang maut itu lalu melepaskan segerombolan belalang dengan kekuatan seperti kalajengking. Umumnya belalang ini menyerang tanaman, tapi belalang-belalang ini menyerang orang-orang yang tidak memakai meterai Allah di dahi mereka. Rupa belalang ini digambarkan seperti kuda, mukanya seperti muka manusia, rambutnya seperti rambut perempuan, dada mereka seperti baju sirah, ada mahkota emas di kepalanya, dan giginya seperti gigi singa, dan ekornya seperti sengat kalajengking. Belalang-belalang ini punya raja.
yaitu malaikat jurang maut. Dalam bahasa Ibrani namanya Abaddon, dan dalam bahasa Yunani disebut Apoleon, yang berarti adalah pemusnah. Belalang-belalang ini akan menyerbu manusia selama 5 bulan. Penderitaannya sangat dahsyat sehingga orang-orang ingin mati, tetapi maut menghindar dari mereka. Lalu lanjut sangkakala ke-6. Sebuah suara dari mezbah Allah menyerukan agar keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat dilepaskan. Keempat malaikat ini ditawan untuk satu tujuan, yaitu mendatangkan kehancuran selama masa kesusahan besar. Keempat malaikat jahat ini memimpin pasukan berkuda supranatural yang jumlahnya sebanyak 20.000 laksa. Kalau satu laksa adalah 10.000, artinya pasukan ini sebanyak 200 juta. Pasukan ini akan membunuh sepertiga dari umat manusia. Para penunggangnya memiliki pelindung dada yang berwarna merah menyala, biru tua, dan kuning. Kuda mereka memiliki kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Dan ekornya seperti ular. Mereka membunuh dengan mulut dan ekor mereka. Meskipun malapetaka ini sangat dahsyat dan mengerikan, jika kita jumlahkan dengan kematian akibat meterai, hasilnya 58% penduduk dunia ini sudah mati akibat penghakiman dari Allah. Tapi mereka tetap tidak mau bertobat juga. Mereka masih terus melakukan penyembahan berhala, pembunuhan, sihir, amoralitas seksual, juga pencurian. Yang terakhir, sangkakala yang ke-7 dan celaka yang ketiga. Ketika sangkakala ini ditiup, ada suara dari surga yang mengatakan, pemerintahan atas dunia telah menjadi pemerintahan Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan berakhirlah fase penghakiman yang kedua, yaitu 7 sangkakala. Dari sini ada sesuatu yang menarik yang perlu saya sampaikan, saudara. Di Wahyu 10 ayat 8 sampai yang ke-11, setelah penghakiman sangkakala ke-6 ada selingan sastra. Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga dengan sebuah gulungan kecil di tangannya. Yohanes menerima instruksi untuk mengambil dan memakannya. Gulungan kitab itu terasa manis seperti madu di mulut, tetapi pahit di perut. Malaikat ini selanjutnya memerintahkan Yohanes untuk bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah masih memberikan kepada orang-orang yang belum bertobat itu untuk menerima Injil. Selanjutnya di Wahyu pasal 11, di situ juga dituliskan tentang 2 saksi yang nanti akan berkhotbah di Yerusalem dan melakukan mujizat sebelum mereka dibunuh. Allah ingin memastikan bahwa pemberitaan Injil yang terakhir kali ini akan mendapat perhatian dunia. Dan saya percaya nanti di masa kesusahan besar ada banyak jiwa-jiwa yang akhirnya bertobat dan berbalik menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan.